Jadi kepada anak kami, sebelum kita mulai acara penyuluhan kita serahkan jiwa raga kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Ya Allah Bapa yang di surga. Di malam hari ini Tuhan, anak-anak kami seresot damai rela untuk mengikuti penyuluhan dari Dinas Kesehatan tentang bagaimana memfungsikan teknologi yang saat ini. Biarlah Tuhan Yesus anak-anak kami tumbuh besar dan tumbuh cara pemikiran bagaimana mentelaah untuk memfungsikan teknologi yang saat ini dengan baik. Maka itulah Bapak yang di surga, kami adakan penyuluhan ini. Biarlah Engkau senantiasa membuka hati dan pemikiran anak-anak kami. Apapun yang disajikan dari Dinas Kesehatan untuk penyuluhan pada saat ini, biarlah Engkau senantiasa memberkati kami. Sajian yang istimewa pada saat ini Tuhan, anak-anak kami tiada hari tanpa untuk memakai daripada handphone. Maka itu kami ragu dan takut sebagai orang tua, sebagai sintua dan pendeta juga. Saat ini Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami dan terkhusus hati dan pemikiran anak kami, memberikan penerang dan memberikan kepintaran buat yang memberikan materi penyuluhan, agar apapun yang mereka sampaikan nantinya materi itu berguna untuk anak-anak kami. Begitu juga kami Allah Bapa surga berdoa buat yang belum hadir pada saat ini, baik dalam perjalanan, dalam senantiasa memberkati mereka dalam perjalanan, agar kami bisa bersukaria untuk mengikuti acara ini di rumah Tuhan. Berkati satu persatu juga para pendamping penyuluhan, agar apapun yang disampaikan bisa menjadi suluh belita di dalam kehidupan kami sebagai orang tua dan anak kami Tuhan, generasi penerus, generasi yang akan menentukan bagaimana iman dan kepercayaannya di kemudian hari. Anak-anak kami juga Tuhan Yesus nantinya berstudi pendidikan di luar kota. Mereka sudah punya fondasi dan punya mentalitas sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan. Mereka bisa andalkan Tuhan di dalam segi pemikirannya, di dalam segi pekerjaan, dalam segi tentang pendidikan. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa Engkau bungkus rapi dengan Roh Kudus anak-anak kami, agar mereka bisa nyatakan Dia adalah anak-anak Kristus. Terpuji Engkau Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat Abang Paniloi. Jadi supaya tidak memperpanjang waktu, malam ini kami mengucapkan terima kasih banyak buat adik-adik kami Remaja Poso yang sudah meluangkan waktunya bisa hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama kita mengikuti penyuluhan kesehatan mengenai pergaulan bebas, bahaya narkoba, dan juga bahaya kecanduan gadget. Jadi semoga dengan penyuluhan malam hari ini adik-adik kami semuanya boleh mendapat manfaat yang mungkin dari belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu semakin tahu, dan bisa menyetel semuanya ya, dan bisa supaya bisa mengatasi sebagaimana kita bergaul di lingkungan hidup kita. Jadi untuk malam ini materi yang akan disampaikan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Dr. Tati Hervina Boru Sitinjak ya. Nah, namanya Dr. Tati Boru Hervina Sitinjak. Kepada Ibu kami persilakan. Shalom semuanya, ada puji Tuhan kita bisa berkumpul malam ini. Ibu harap adik-adik semua menyimak ya, menyimak, nanti juga disediakan sesi untuk diskusi dan bertanya jawab jika ada yang mengerti.
memberikan manfaat, tapi bisa juga menjadi mudarat. Artinya malah membawa petaka buat adik-adik semua. Jadi kita akan bahas apa sih penyebabnya orang bisa kecanduan gadget, atau apa dampaknya dan cara mengatasinya. Gadget itu adalah instrumen yang memiliki tujuan untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Bisa dalam pekerjaan, bisa mempermudah pendidikan, semuanya. Jadi ya. Kemudian menurut pakar di ITB, setiap orang itu rata-rata 4-8 menit pasti pegang gadgetnya satu kali sehari. Jadi ada sekitar dalam 16 jam itu ada 960 menit sehari orang pegang gadget. Jadi 200 kali sebentar pegang gadget, sebentar cek handphonenya, mungkin memang WhatsApp atau mungkin memang scroll TikTok, Instagram atau yang lainnya ya. Jadi hal seperti itu menyebabkan kita remaja jadi lebih tidak produktif. Artinya lebih kebanyakan orang memanfaatkan gadget itu bukan untuk yang sesuatu yang produktif. Artinya dia hanya untuk menghabiskan waktu saja. Pasti rata-rata ada di sini pegang handphone itu untuk nengok Facebook, Instagram, TikTok, atau belajar tentang pelajarannya sendiri di rumah. Kebanyakan nengok apa? Pasti kebanyakan
rumah. Ya, sebagian masih ada yang sekolah yang besok, sebagian ada yang kuliah. Jadi sudah 3 materi yang dibawakan oleh Ibu Dokter kita pada malam hari ini. Ada yang nonton nggak? Iya. Ada masanya ya. Ada yang bertanya kira-kira? Ada yang masih kurang paham atau mau lebih luas lagi mau bertanya? Shalom semua. Perkenalkan nama aku Feby. Jadi di sini aku bakalan tanya gimana kalau misalnya ada nih orang dia hidup di lingkungan yang kalau bahasa sekarang tuh disebutnya toksik lah ya misalnya. Dari situ dia ini pengen menghindari lingkungan tersebut. Nah di saat dia ini pilihannya ada dua, antara mengisolasi diri atau ikut bergabung dengan lingkungan tersebut. Nah sementara kalau dia mengisolasi diri otomatis dia bakalan tidak bisa bergaul dengan orang lain. Kira-kira itu solusinya gimana ya? Kalau lingkungannya toksik, mungkin begini, toksik itu pasti tidak sepenuhnya, ya, tidak sepenuhnya. Artinya mungkin dari segi misalnya lingkungan yang kalau memang dia istilahnya narkoba, ya itu memang kita harus isolasi diri kita biar nggak berkumpul sama mereka. Tapi kalau seandainya toksiknya hanya misalnya mungkin gaya hidupnya mungkin agak berbeda dengan kita, ini toksiknya seperti apa? Coba bisa diterangkan kan? Misalnya dia hidup di lingkungan yang ekonominya kurang baik, jadi sehingga apabila ekonomi kurang baik kan otomatis tinggi di tingkat kriminalitasnya. Nah misalnya dia hidup di lingkungan seperti itu. Ya, mungkin kalau keadaan ekonomi yang kurang baik, ya bisa ada dua memang. Biasanya kriminalitas pasti lebih tinggi, tapi itu juga bisa untuk positifnya kita meningkatkan rasa syukur. Ya, jadi bagaimana kita memandang? Mungkin kita tidak berteman dengan mereka, artinya kita takut seandainya mereka ngapa-ngapain ya. Tapi kita bisa melihat mungkin apa yang bisa kita perbuat buat mereka yang kita lakukan. Jadi kita mengisolasi diri artinya untuk hal-hal yang negatif karena kita takut ya. Tapi kita tetap berteman artinya apa yang bisa kita bantu buat mereka yang kita lakukan. Gitu. Jadi istilahnya dimanapun kita pasti ada selalu lingkungan yang tidak baik, tidak baiknya apa. Selalu kita berpikiran hal baik apa yang bisa kita lihat dari situ. Tapi untuk hal negatifnya jangan kita diri, ya. Sampai sini yang main gadget itu satu harinya lebih dari 2 jam. Hampir semua ya. Padahal tadi sudah di-share sama ibu bahwa bahaya gadget itu sangat-sangat beresiko buat kita semua. Apalagi kita masih remaja, ya kan? Masih panjang. Kalau misalnya punya cita-cita jadi angkatan, kalau bermain gadget terus, yang kena apa? Mata. Kalau sudah pakai kacamata bisa nggak masuk angkatan? Nah, jadi mulai dari sekarang, tadi sudah di-share sama ibu bahaya-bahaya bermain gadget terlalu lama. Jadi mulai malam ini kita sudah dapat materinya, coba mungkin tidak bisa langsung ya, tidak bisa langsung tapi diangsur-angsur. Hari ini bermainnya sekian jam, seminggu lagi bermainnya cuma setengah jam. Jadi kalau nggak dimulai dari sekarang, ya kita mau jadi apa? Ya, karena sekarang kebanyakan remaja-remaja, apalagi kalau ibadah, ya asal sudah mulai tobat, buka handphone, ya kan? Benar nggak? Iya, seperti bilang ini tadi awalnya hanya melihat chat, ya kan? Awalnya hanya melihat chat WA, lama-lama nanti dia buka Instagram, buka TikTok, ujung-ujungnya apa yang disampaikan oleh pendeta kita tidak tahu, ya kan? Yang kaget aja ya di remaja kami seperti itu. Kalau dia
Jadi coba dari sekarang kita sudah di-share bahaya bermain gadget. Tadi lebih bagusnya kita bermain gadget berapa jam? Berapa jam sehari? 2. Tahu ya? Jangan sekedar tahu tapi harus dilaksanakan. Oh, nggak berani jawab, tidak bisa. Mendapatkan ilmu bahwa bebas itu nggak baik buat kita semua. Nah, kita harus pandai jaga diri kita supaya nggak terjerumus ke bebas tersebut. Makasih juga buat kontribusinya yang Enak iya. ya, segitu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Salam untuk semuanya. Salam budaya buat kita semuanya. Oke, saya di sini sebagai perwakilan daerah dan anggotanya, saya memiliki kesan yang sangat terbaik lah buat penyuluhan kali ini. Terlebih lagi buat kami kaum remaja agar kami tahu apa saja dampak-dampak terhadap penyuluhan narkoba, dampak seks bebas, dan apa lagi satu lagi gadget, tentang gadget HP di mana selalu 24/7 jam yang selalu memegang HP kami di setiap saat, nggak bisa lepas dari gadget kami. Ya kami banyak dapat semoga kami ke depannya bisa dapat berkurang bermain HP-nya dan lebih banyak melakukan kegiatan yang positif. Terima kasih juga buat kakak-kakak kami yang telah mengadakan kegiatan ini. Ibu dokter, semoga nggak berkembang ya. Terima kasih. Akhirnya hari ini kita mulai untuk ibadah kita pertama ini. Oh ya, mengingatkan kita kemarin ada lomba kategori yang buat Rena ya. Jadi besok ibadah
supaya kita pulang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Tuhan masih setia menyertai kami, seluruh anak-anak-Mu yang dari tengah-tengah resort kami, dari HBP Dame, Betania, Sere, Sinta Daudi, dan juga yang lainnya. Engkau berperan Tuhan dari persaudaraan di antara kami seluruhnya, terlebih anak-anak-Mu mengajar Naposo dengan tengah resort kami ini, agar semakin bersatu mereka di dalam memuji memuliakan nama Tuhan di setiap pekerjaan, sekolah, dan pendidikan yang mereka tempuh. Berkati juga Tuhan segala anak harapan yang diinginkan oleh anak-anak-Mu ini. Berikanlah sesuai dengan keinginan Tuhan dan sesuai juga dengan waktu yang dari Tuhan. Ajari kami semua Tuhan agar selalu berkelakuan baik, berbuat baik, terlebih melalui seminar dan pencerahan pada malam hari ini yang kami terima. Biarkan karya itu menjadikan kami anak-anak yang memiliki karakter yang baik, menjauhi pergaulan bebas, menjauhi narkoba. Terlebih kami mampu mengajari diri kami untuk mampu dan tahan, tidak selalu berketergantungan dengan gadget atau handphone kami, dan kami mampu melakukan setiap perintah yang diberikan oleh saudara kami, orang tua kami, terlebih melakukan perintah yang dari Tuhan. Berkati juga para pembina, para pembicara yang tadi sudah selesai menyampaikan materi kepada kami. Biar kiranya melalui materi tersebut kami seluruhnya anak-anak remaja Naposo semakin tercerahkan. Dan juga Tuhan, kami sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau menyertai kami, mengantarkan kami sampai ke rumah kami dalam keadaan sehat, berjumpa dengan orang tua dan juga sanak saudara kami. Lindungi, berkati juga perjalanan pesta jubileum gereja-Mu ini, HKBP Betania, agar di hari esok dan di hari Minggu juga berjalan dengan lancar. Segala sesuatu yang kurang, Engkau Tuhan yang menyempurnakan. Berikan kesehatan dan kekuatan juga kepada seluruh panitia. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan buat kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai